Sedikit saja. Salaf itu bukan istilah baru. Tadi sudah kita sebutkan, banyak para ulama yang menyebutkan istilah salaf maksudnya adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini menunjukkan bahwa istilah salaf bukanlah istilah yang baru ada di zaman kita ini. Itu sudah dari zaman dahulu. Maksudnya salaf itu adalah ya, selain hanya orangnya, maksudnya salaf lebih general, yaitu pemahaman atau metodologi beragama yang membersihkan diri dari segala pengaruh-pengaruh yang bukan Islam itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita dapati di zaman kita ini atau di kalangan masyarakat sekitar kita, mereka beragama, tapi kita susah membedakan mana agama, mana yang bukan agama, mana yang syariat, mana yang adat, karena tercampur, tabur-tabur bunga. Kalau antum kembalikan ke syariat, maka antum nggak akan dapati kecuali sekedar perbuatan Nabi satu-satunya. Tapi kalau antum kembalikan ke adat, banyak. Makanya orang-orang tua kita atau nenek-nenek kita zaman dahulu mengatakan, kalau ditanya, "Nek, ini apa dalilnya?" Dia bilang, "Ini sudah adat kita dari zaman dahulu. Dari zaman kamu belum hidup juga kami sudah ada. Ya. Zaman dulu kamu masih main kelereng, nenek sudah begini." Gitu. Ya. Ini jamaah yang perlu dikuningi, yang perlu distabilun. Salafiyah. Mana tadi? Salafiyah maksudnya adalah Islam yang dibersihkan, disaring dari kegagalan-kegagalan budaya klasik, disaring dari warisan-warisan banyak kelompok dan sekte, termasuk juga suku-suku, dengan kesempurnaan dan keumumannya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman sahabat Nabi. Nah, Ustadz, kalau gitu nggak boleh ikut adat sama sekali kah? Jawabannya, adat dibagi dua. Adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Adat istiadat yang bertentangan dengan syariat, harus dahulukan syariat, tinggalkan adat. Contoh, adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan, bukan pemahaman kita sendiri, tapi tanya para ulama. Misalnya sungkem. Saya pernah mendengar Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan mengatakan, apabila kedua orang tua duduk di atas kursi, kemudian dia meletakkan tangannya di atas pahanya, anaknya bersimpu di bawahnya dan mencium tangan yang orang tuanya letakkan di atas pahanya, maka ini boleh. Dalam adat kita itu namanya apa? Sungkem. Kata beliau apa? Boleh. Maka kalau sedang lebaran, orang tua antum bersama pulang dari tanah lapang. Dari apa nih? Lapangan Id. Pulang ke rumah, ayo masuk dulu ke rumah. Ada anak-anak bertamu-tamu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nanti dulu ya, Dek. Gitu kan nanti. Nanti dulu ya, belum waktunya bertamu. Nantinya jam 10 ke atas. Ini acara keluarga dulu. Kunci pagar, kunci pintu. Di dalam acara sungkeman dulu. Orang tua antum duduk di atas kursi, terus antum duduk di bawahnya, bersila, bersimpu, terus cium tangannya. Maaf ya Ma, kalau ada salah-salah gitu ya. Gitu kan antum atau enggak? Atau antum bilang jangan diulangi ya Ma? Hah? Ini mana yang betul? Ma, kalau ada salah-salah maaf ya Ma ya. Terus cipika-cipiki antum ke bapak antum. Itu namanya apa kalau di kita? Sungkem. Apakah boleh? Pertanyaannya, ini adat atau syariat? Adat. Kembalikan, apakah dia bertentangan dengan syariat? Hukum asal adat istiadat adalah mubah, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Dan tidak ada dalil yang melarang. Dan para ulama kita menyebutkan boleh. Maka cium tangan orang tua saat lebaran boleh. Itu adat istiadat, tapi tidak ada dalil yang melarang itu. Begitu juga mencium tangan orang tua waktu pergi sekolah dan waktu kembali. Itu tidak ada syariatnya. Itu adat kita. Tapi apakah adat kita ini bertentangan dengan syariat? Jawabannya tidak. Bahkan bisa jadi dia sejalan karena bentuk menghormati orang tua. Maka membiasakan anak cium tangan pergi dan pulang sekolah boleh.
Dia bukan syariat, dia adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Paham atau tidak ini? Nah, sekarang apa contohnya adat itu bertentangan dengan syariat dan harus ditinggalkan? Ada yang bisa kasih contoh? Ya. Sungkem cium kaki. Tidak mutlak. Yang dilarang adalah sungkem cium kaki yang berasal dari berdiri. Syekh Fauzan mengatakan dengan fatwa yang sama yang saya dengar, itu kalimat yang nyambung. Kata beliau, adapun bila orang tua duduk lalu kemudian cium, maka ini boleh. Adapun yang terlarang adalah apabila anak dari posisi berdiri menyelungsur seperti sujud lalu mencium kaki ibunya, itu yang terlarang. Karena tidak boleh seorang berposisi sujud melainkan hanya kepada Allah. Nah, kalau mencium kakinya dalam keadaan dia tidak nyelungsur seperti sujud, misalnya memang dari sama-sama baring bersebelahan, kemudian cium kaki mamanya, maka ini boleh. Jadi nggak mutlak. Ada yang bisa kasih contoh? Nah. Hah? 7 bulanan. Apa itu 7 bulanan? Kalau saya bisa tafsirkan, maksudnya adalah mandi-mandi ketika usia kehamilan sudah 7 bulan, betul? Ya. Apa itu? Syariat apa adat? Adat. Oke, bertentangan dengan syariat atau tidak? Nah, lihat dulu acaranya apa sih? Mandi aja, pagi sama sore, oh boleh, tidak ada masalah. Ustaz, itu ada acara khususnya. Itu nanti biasanya ditaruh di belakang, terus nanti tetangga bisa lihat. Laki-laki bisa lihat? Bisa. Haram hukumnya berarti. Karena laki-laki memandang aurat perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya, haram hukumnya. Ya. Kecuali kalau istrinya dalam kamar mandi, yang mandikan suaminya, mandikan aku nah, gosok-gosokkan badanku, sudah dakian. Ya. Beli alat gosok, tidak masalah. Karena suami boleh lihat istri, alat istri, mutlak tak terlarang. Tapi kalau maksudnya adalah nanti dibawa di halaman rumah, terus nanti ada acaranya, manggil tukang mandinya, terus nanti ada tetangga-tetangga bisa lihat, maka ini haram. Saya kasih contoh yang lain, lempar beras kuning. Banyak adat atau syariat? Adat, nggak ada syariatnya. Beras kuning nggak disegani sama Nabi. Nabi cuma tahu kurma, gandum. Ada orang lempar beras kuning, kapan? Wah banyak. Pulang haji, ya kan? Alamak, kan? Hamburan itu semua beras kuning di jalanan. Ya atau enggak? Habis nikah, sah, alhamdulillah, barakallah, lempar lagi beras kuning. Keluarkan dia, bawa ke pelaminan, lempar lagi beras kuning. Itu syariat atau adat? Ya. Boleh atau tidak? Kembalikan kepada syariat. Syariat mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang membuat mubadzir, orang-orang yang berbuat boros, itu adalah teman-temannya syaitan. Kalau temannya setan berarti berpahala atau berdosa? Masa berpahala? Dosa. Dan kata Allah, dan syaitan itu kepada Tuhannya sangatlah ingkar. Kalau beras itu dilempar jatuh di tanah, adakah yang mau memungut dan kemudian dimakan? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Oh, kasih ayam. Iya, kalau ada ayam. Karena perbuatan itu tidak semuanya dekat ayam. Bahkan ayam kalau bisa dikurung dulu, karena nanti daripada dia ngacau di situ. Ya atau tidak? Sekarang kalau beras kuningnya kasih orang miskin, berpahala atau berdosa? Berpahala. Berarti dia bertentangan. Kalau habis nikah, akad sah sudah, terus keliling nampan, di situ ada telur. Jadi telurnya dikeluarkan, diinjak, pecahlah dia. Pecah perang, pecah cangkangnya. Bisa diceplok? Nggak bisa. Anggaplah diceplok, kasih makan yang nginjak tadi, mau dia? Enggak. Kalau dikasih orang miskin, berpahala atau enggak?
berpahala. Berarti itu tidak boleh. Adat yang bertentangan dengan syariat. Mungkin ada yang nggak suka. Wah, itu semua nggak boleh. Adat kayak gitu nggak boleh semua. Oke, saya kasih yang lain. Koteka. Atau koteka? Irian Jaya atau Papua. Ya, mungkin mukanya dicoret-coret kasih putih. Kalau perempuannya hanya dikasih jerami. Jadi buah dada mereka bergelantungan bisa dilihat laki-laki yang lain. Bahkan antum kalau berkunjung ke sana antum bisa lihat. Dan hilang semua hafalan Quran antum. Itu adat atau syariat? Adat. Bertentangan dengan syariat atau tidak? Berarti tinggalkan. Ada adat saya, enggak adat saya sih, adat suku saya, sebagian suku saya. Kalau mau ada acara, yang acara itu khawatirnya nanti hujan, maka kata tante itu kosongkan bak mandi, buang airnya, kosongkan, baru isi alu, tahu alu? Tumbuk-tumbuk beras, isi, nanti nggak hujan. Apa hubungannya nggak tahu. Entah kalau di adat antum Jawa jadi apa, kalau di Sunda apa. Pokoknya kalau untuk menolak hujan caranya begitu. Ini adat bukan? Adat. Bertentangan syariat? Iya, karena menyandarkan turun dan tidaknya hujan kepada yang bukan Allah. Nah, masih banyak lagi. Kalau mau di absen satu-satu nggak ada habisnya. Nah, adat boleh bila tidak bertentangan syariat. Wajib tinggalkan dan wajib mendahulukan syariat bila dia bertentangan.